Salam Jemaat Gibeon. Minggu ini adalah minggu ke-22 dari Katekismus Reformasi. Seperti biasa, saya akan membacakan pertanyaannya dan Anda akan menjawab di tulisan berwarna kuning. Lalu kita akan baca ayatnya bersama. Mengapa penebus harus manusia sejati? Karena dengan keadaan sebagai manusia, Dia dapat menggantikan kita menaati seluruh hukum Allah dengan sempurna dan menanggung hukuman dosa manusia juga agar dapat merasakan kelemahan kita. Mari kita baca ayatnya di dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk menambahkan dosa seluruh bangsa. Saudara-saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami kerusakan yang total. Dan tanpa kita sadari, maka kita mulai mendefinisikan manusia dalam arti kegagalan, kehancuran, dan ketidaksempurnaannya. Padahal kalau kita mendefinisikan manusia itu seperti itu, bagaimana dengan Yesus yang mengambil rupa sebagai manusia yang sejati? Yesus adalah benar-benar manusia yang sejati seperti Adam. Dan itu dapat dibuktikan melalui kehidupan dan pelayanannya selama di bumi. Namun Alkitab mengatakan bahwa Dia tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan. Berbeda dengan Adam yang pertama, di mana diciptakan namun kemudian rusak akibat dosa dan kejatuhannya. Sehingga akibat dosa itu maka kematian masuk ke dalam dunia. Tetapi kemudian datanglah Adam yang kedua, yaitu Yesus yang berinkarnasi sebagai manusia yang sejati. Dan yang dilakukan Yesus sebagai manusia adalah membayar hutang kita kepada Allah. Dengan ketaatannya yang sempurna pada perintah-perintah Allah itu, maka Yesus memberikan ketaatan kepada Allah di mana manusia tidak akan mampu melakukannya akibat dosa. Yesus adalah juga kebenaran yang sempurna dan Dia menyediakan semua kebenaran yang kita butuhkan. Namun Dia bukan hanya menyediakan kebenaran, tetapi di kayu salib penebus kita ini telah mati untuk membayar hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Dia mati untuk menggantikan kita. Sebagai manusia, maka kita punya hutang kematian dan berhutang darah kepada Allah. Tetapi Kristus sudah menggantikan tempat kita dengan menjadi korban penebus ganti kita untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kebenaran Allah dalam menghukum dosa. Dan untuk menjadi imam besar yang sempurna, maka Yesus harus mengenakan natur manusia untuk menunjukkan apa sebenarnya manusia itu dan bagaimana seharusnya manusia itu di hadapan Allah. Sebagai imam besar, maka Dia juga pernah mengalami semua penderitaan yang kita alami, sehingga Dia bisa memandang manusia dengan belas kasihan dan mewakili manusia dengan sempurna di hadapan Allah. Itulah sebabnya penebus kita perlu menjadi manusia seperti kita, namun tidak berbuat dosa. Saudara, saat ini saya mau memberikan Anda kesempatan untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan dan kegagalan kita, dan biarlah anugerahnya itu yang akan memampukan kita dan menolong kita. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sadar dan kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan mengalami kerusakan yang total, dan tidak mungkin kami bisa mentaati perintah-perintah-Mu. Tetapi Engkau sendiri, Allah, dengan anugerah-Mu yang luar biasa,
Engkau mau turun ke dunia dan menjadi manusia, bahkan Engkau rela mati di kayu salib untuk menggantikan kami, orang-orang yang berdosa. Tuhan, biarlah anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami ini menjadi kekuatan yang akan memampukan kami di dalam kami menghadapi hari-hari kami, dan di dalam kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.